pendidikan. Menyeramkan sih ya, menyeramkan, terus mengkhawatirkan gitu. Maksud gue untuk satu negara di Eropa aja nggak tahu gitu. Padahal buat orang-orang Purworejo dibangun mini zoo ya kan. Pas Lebaran kemarin datang katanya under construction sampai selesai, sekarang nggak selesai, ternyata dikorupsi. Mini zoo loh. Mini zoo ya, belum zoo ya. Apa kandang kucing di situ? Masih. Jangan ketawa. Halo, kembali lagi di Unfilter bersama gue Tirta. Gue Vincent. Aduh, gimana ya cara supaya views naik aja? Emang kemarin nggak deh? Tapi nggak jelek-jelek banget lah. Ya lumayan lah. Nggak seksis lah. Sebelumnya kan sangat seksis ya. Kenapa kita selalu membuka dengan aduh viewnya jelek. Mulai capek nih bikin konten. Gini, insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Benar. Dan kita udah gila semua ini. Harus bawa siapa? Saran. Iya. Saran. Iya, siapa ya? Siapa yang harus kita undang? Yang udah oke sih Ferry sih. Ferry siap katanya kalau untuk main ke YouTube Big Alpha. Ferry siapa? Ferry Rutin Sulu. Ferry siapa? Ferry Irawan. Ferry Irwandi anjing. Ferry Irwandi. Oh, iya. Ferry Rutin Sulu ngapain di sini? Tahu enggak lu Ferry Rutin Sulu? Oh, okay. Iya. Oh gitu, main. Oh ya udah. Masih ingat lu? Masih. Jadi dia bilang kayak kalau main ke Big Alpha siap katanya. Oh, siap. Jadi kiper dong. Jadi buat kalian yang baru pertama kali nonton YouTube ini, kita adalah Big Alpha dan kita ada di berbagai media sosial, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok, ada di YouTube. Ada yang lewat nggak? Enggak ya udah. Nah, intinya kita ngebahas hal-hal yang tentang kita bahas aja. Ya, tentang keuangan, bisnis, ekonomi secara asik. Secara asik. Self proklamasi. Secara suka-suka kita. Nah, ini kita masih ngebahas karena minggu lalu ada iShow Speed main ke Indonesia. Gravity-nya gede banget. Lumayan ya, sampai Reza Arab berani. Menurut lu ada terakhir orang yang punya gravity sebesar itu dan bukan artis siapa? Menurut lu siapa? Paus ya. Paus. Bener juga, bener ya. Salah lu. Paus bener ya. Ada nggak, tapi maksudnya dia kan tokoh agama. Speed ini umurnya masih 21. Iya. Ya kan? Dan dia nggak bisa memberkati orang ya, tapi orang datang gitu. Bisa aja memberkati tapi belum tentu dikabulkan. Iya. Gitu. Kalau Paus kan ada tuh yang pelukan sama imam Masjid Istiqlal. Oh iya. Captionnya Paus sama Paus tak. Bagus ya. Jadi gara-gara Speed ini gila ya, maksud gue bahkan kontennya kita tebengin juga, kita nggak malu-malu mengakui bahwa kita mendompleng traffic speed, tapi sekaliber Kemenparekraf juga mendompleng pahlawan kesiangan. Iya, makanya kan si Arab kan sebagai yang ngurusin Speed ke Indonesia kan bilang kemana aja pak gitu, semua saya udah bayarin udah nyampe sini baru bikin video dan videonya dikasih watermark Kemenparekraf. What? Itu icing on the cake-nya. Jadi videonya Speed itu diposting di akun Kemenparekraf, dikasih watermark Kemenparekraf. Jadi seolah-olah kayak, weh kreditnya buat Kemenparekraf. Nah, kenapa mereka tuh selalu terlambat datang gitu ya? Kayak kehilangan momentum nggak peka, kehilangan momentum sehingga ngapain sih sehari-harinya? Gak tahu sih gue. Apakah Pak Sandi nggak tahu Speed? Iya, maksudnya nonton apa Pak Sandi kalau di rumah? Huh? Dan tapi ada satu fenomena lucu lagi Chan yang gue notice tuh, begitu Speed datang ke Indonesia dan live streaming rame, viral, Atta Halilintar melakukan hal yang sama. Streaming Atta Halilintar. CCTV untuk istri. One of our kind. Menurut lu gimana? Ya mendompleng juga gitu kan. Gue juga ada loh di Indonesia gitu kan. Tapi lu harus akuin ya, Atta dan terutama geng Halilintarnya itu dia benar-benar sosok yang influential banget. Iya. Dia bikin apa jadi gitu kan. Akhirnya Ziggy Zaga. Aparelnya? Iya. Ya kan anak-anak kecil tuh kalau nggak mau pakai AHA dulu nggak mau. Dia nggak mau keluar, maunya telanjang, nggak mau pakai AHA gitu. Apa itu Deus? Iya, makanya gitu. Maunya AHA. Kita harus akuin bahwa dia salah satu personality yang cukup influential lah gitu ya. Dan ini salah satu ini juga sebelum kesana, salah satu yang jadi gue nggak habis pikir gitu kan, what kind of personality sebenarnya yang Atta yang disukai sama audience itu gitu ya. Nggak, Atta sih nggak tahu ya gue. Makanya yang bikin lucu itu adalah satu ya. Kalau gue tuh I don't have a problem with cloning ya.
Maksudnya kan cloning itu kan gue mentality yang berusaha gue lakukan juga. Gue kalau ada yang bagus gue tiru. Tapi yang lucunya ketika Atta mengcopy live streaming Speed, dia itu diam di dalam mobil, ngerti gak? Yang viral itu beli buat sesuatu buat istrinya, ngikutin gitu. Diam di dalam mobil. Padahal kan yang membuat orang nonton live streaming itu kan aktivitasnya yang lucu kan, makanya Speed tuh masuk rumah hantu lah, main angklung lah, apa segala macam. Iya. Speed kan digelongin anak-anak, Atta digelongin ibu-ibu. Nah itu. Oh iya. Speed dikerubungin anak-anak, Atta dikerubungin ibu-ibu ya, anjir. Audiensnya beda. Beda. Tapi katanya ya, ada satu riset yang bilang bahwa kenapa Gen Z ini so into streamer. Ada dua hal. Yang pertama katanya authenticity sama relatability. Padahal sebenarnya yang namanya authenticity itu apa bilangnya original lah ya, authentic gitu. Tapi nggak selamanya personality itu authentic kan dia. Iya. Bisa aja fake ya, bisa cuma persona. Betul. Siapa sih yang personality-nya itu di luar sama di depan sama di belakang kamera sama? Kita juga nggak tahu. Pasti ada sedikit beda kan gitu kan. Makanya Speed ini gue nggak tahu apakah itu persona ataukah beneran dia kayak gitu ya. Tapi yang jelas streaming dia di Indonesia itu emang gila banget sih ya. Itu bahkan menjadi stream dia paling banyak ditonton ya. Dan dia nambah berapa ratus ribu subscribers dalam 2 jam. Iya. Dan akhirnya ditebengin oleh semua influencer lokal juga kan. Kayak ada yang YouTuber yang jadi cosplayer tuh yang jadi Nami itu kan lucu juga tuh. Lucu mas. Hah? Lucu apa? Lucu ya. Lucu apa? Nah gitu. Jadi sekarang pertanyaannya lah, siapa nih the next Speed dari Indonesia? Kalau dulu kan ya dulu streamer ya Winda. Reza Arab, sekarang ada Winda Basudara gitu ya. Atta Halilintar tadi mungkin. Ya gitu kan. Terus tapi itu gue menariknya adalah profesi ini tuh ya bisa menghidupi lu. Iya, gila sih. Terus lu udah bisa relate sama orang nyawer belum sih? Kayak sawer gua gitu. Gue masih belum ya, maksudnya agak sulit ya. Gila ya. Dan maksud gue nggak tahu, mungkin ada faktor biar ngerasa deket sama kreatornya juga. Kayak kemarin yang waktu si Speed itu di Singapura kan, ketika di Indonesia dia main angklung, di Malaysia dia makan nasi goreng gitu kan. Di Singapura dia disawer iPhone. iPhone 16 Pro Max. Katanya karena Singapura nggak punya culture. Apa ya culture sih? Nah, jadi culture-nya adalah orang kaya. Jadi ngasih dia iPhone 16 Pro Max. Jadi bayangin lu, untuk orang yang udah sekaya Speed aja masih disawer iPhone, man. Gue nggak ngerti sih. Dan maksud gue gini, kalau gue masih bisa lebih relate sama nyawernya penyanyi dangdut. Kenapa tuh? Karena lu pengen karena lu pengen menarik perhatian si biduannya kan. Iya. Menarik perhatian biduannya, datang ke lu, dia joget-joget depan lu, terus kayak gitu. Kasih. Dan biasanya yang nyawer itu ya bapak-bapak yang kayak uangnya banyak gitu kan, punya, walaupun ya tergantung levelnya lah ya gitu. Jadi love language-nya adalah nyawer gitu. Tapi kan iya. kita tahu bahwa influencer ini yang mereka biasa sawer itu mereka wealthy udah gitu kan. Uangnya udah banyak dan makin kaya dari situ. Dan kadang yang nyawer itu juga belum tentu lebih kaya ya. Makanya that's why gitu kan. Tapi kita butuh disawer juga. Iya. Di Alpha kita nggak mengharapkan kita akan kaya dari sana lah. Dan speaking of sawer, gara-gara ada satu orang yang nyawer, Speed jadi sebesar ini. Iya. Orang yang nyawer dan bertanya, who is your favorite football club? Oh itu. Dari situ ya. Cristiano Ronaldo, Sui. Oh iya. Simple as that. Dan sekarang sawer juga menjadi pertanyaannya, karena terakhir kayak Reza Arab disawer, akhirnya dipanggil polisi kan? Karena siapa tuh dia? 1 miliar. Doni Salmanan gitu. Jadi kadang-kadang sawer juga hati-hati loh, jangan terlalu gede, ntar dikira gratifikasi atau cuci uang. Iya. Nah ini akhirnya kemarin si Speed ini banyak yang bilang ini jadi kesempatan untuk promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri. Betul. Dan dia sempat dilarang ke Papua ya, aku penasaran sih kenapa. Dia sempat dilarang ke Papua. Sih. Dia pesan tiket susah, flightnya tendensius banget tiba-tiba udah dilarang gitu. Tiba-tiba di cancel. Padahal ke Jogja aman. Ke Bali aman. Kenapa Papua nggak boleh? Katanya ini nggak cukup penumpang, not enough passenger. Kesulitan. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada. Tapi gue kalau dibilang kayak ini dilarang pemerintah, gue agak gimana gitu, ngerti nggak lo? Kayak emang kenapa gitu? Apa paling kan kalau di ke Papua paling dia ke Jayapura gitu kan? Iya. Lo pernah ke Papua? Udah. Oh, di kemana? Gue ke Sorong paling. Ke Sorong. Sama site. Kuala Kencana. Kencana apaan anjir? Pernah. Tapi ya biasa aja gitu. Tapi maksud gue kan
kenapa harus dilarang, biarin aja lah gitu. Orang kan pengen lihat Papua. Iya. Raja Ampat kan bisa juga gitu, kan Papua juga. Betul. Ada lah, lu sepele banget sama Papua lu. Tolong ya, ini bukan tim kita ya. Raja Ampat emang gak ada sinyal Raja Ampat. Ada woy. Raja Ampat tuh udah menjadi super destinasi, pasti udah 5G. At least ya, udah bagus lah. Gue belum, oke. Starlink. Nah, bilang di Indonesia ini Rono Opornya ini kayaknya akunnya gue kenal nih. Di Indonesia Speed benar-benar jadi Kemenparekraf. Banyak budaya Indonesia yang dia dapetin, cobain nasi Padang, joget sama orang Bali, main angklung gitu. Iya. Nah, sebenarnya lu ngerasa gak sih kita bahwa pariwisata kita itu butuh untuk dijual lebih? Apa yang lebih dibutuhkan sama pariwisata kita sebenarnya? Menurut gua, apa dijual? Karena Bali udah exceeding udah beyond Indonesia. Iya, udah beyond Indonesia, dia orang lebih emang kenal harus Bali. diratakan sih, tapi lagi-lagi infrastruktur. Apanya? Tanah yang diratakan. Ya, harus di infrastruktur, tapi kalau dibilang nanti infrastruktur serba salah ya, maksud gua ketika ada satu objek wisata pengen dibangun infrastrukturnya, dibilang nanti ada konflik pertanahan, pasti kan ada kan efek gitu, tapi dibilang ini nggak menghargai masyarakat lokal gini-gini. Selalu ada gesekan-gesekan itu. Iya. Even kayak di kampung halaman gue di Purworejo gitu ya. Ada orang ke Purworejo. Saat itu dibangun #visit Purworejo 2025 mini zoo. Terus buat orang-orang Purworejo dibangun mini zoo ya kan. Pas lebaran kemarin datang katanya under construction, sampai sekarang nggak selesai, ternyata dikorupsi. Mini zoo loh. Mini zoo ya, belum zoo ya. Apa kandang kucing di situ? Iya gitu. Gimana coba? Belum zoo masih mini zoo udah dikorup. Iya. Tapi pertanyaan gue ya, orang bilang kayak, oh datang Speed mempromosikan pariwisata Indonesia. Gue emang ada ya orang luar negeri nonton, wah pengen datang ke sini. Yang ada, menurut gue malah streamer luar negeri, kesana viewsnya gede. Oh iya, benar. Ya, ya nggak apa-apa, Indonesia makin jadi banyak orang yang tahu. Oh, jadi gitu nanti kan. akhirnya penuh sama YouTuber sama streamer Indonesia. Betul. Biar orang-orang di Amerika itu tahu Indonesia di mana. Iya. Ya nggak kayak anak SD Indonesia yang ditanya nggak bisa baca. Negara di Eropa mana, jawabnya apa? Garut. Ada ya? Ada. Coba nonton coba. Ini SMA lo bukan SMP. Nanti orang terakhir bakal menang 200.000 mulai dari kamu satu. Anjing lah Garut. Ini sebenarnya Ini gini gue fake nggak sih? nggak tahu. Gue tuh karena semua udah dijadiin konten, gue tuh jadi sangat skeptis terhadap hal kayak gini. Betul. Bayangin ya, Nikita Mirzani sama Loli, gue pertanyaan gue lah, ini settingan nggak sih? Iya nggak sih? Tower sebelah gue. Gue tuh pertanyaan gue adalah, ini settingan gak sih? Karena gak mungkin, di otak gue tuh gak mungkin masalah kayak gitu tuh diungkap jadi tontonan se-Indonesia gitu. Oh, lo meragukan Nikita Mirzani sih? Oh enggak sih, Nggak, lo meragukan ke keterbukaannya dia lah. Oh iya. Kan dia orangnya kayak gitu. Berantem sampai masuk penjara. Masa gini aja nggak di konten? Dan dia bikin konten yang sama kayak jadi lemon itu, lu nonton gak sih? Lucu banget. Dan dia semua disikat kan. Iya. Bahkan pengacaranya si itu juga Rasman kan. Rasman. Apa Rasman? Udahlah gitu. Udah, maaf ya Mbak Nikita, kita singgung dikit. Tidak ada maksud lain. Ini jadi balik ke Garut. Iya, balik ke mahasiswa tadi. Pendidikan. Menyeramkan sih ya, terus mengkhawatirkan gitu. Maksud gue untuk satu negara di Eropa aja nggak tahu gitu. Padahal lu kecil dulu baca RPUL RPUL. Iya, RPUL sama RPL kan. Anak SMP nggak bisa baca. 4 kata lucu itu. 4 kata lucu. Anak SMP nggak bisa baca. SMP lo men. Lu bisa baca umur berapa? Ya sebelum masuk SD lah. Iya. Gue juga sebelum masuk SD udah. Semua. Gue nggak TK soalnya kan. Lu nggak TK? Nggak. Oh. Axel. Gak punya duit waktu itu. Anakku jadi kan ketika kecil TK besar. Jadi nggak TK langsung SD aja. Nah jadi anak SMP ini nggak bisa baca, dan apa yang harus kita salahkan? Pergantian kurikulum kah? Iya, ada yang bilang seperti itu karena sekarang udah ini kayak apa? Kayak NBA. Kenapa tuh? Nggak ada degradasi. Iya ya. Nggak ada degradasi. Nggak ada tinggal kelas gitu. Jadi nggak kompetitif. Iya. Tapi kan karena dibilangnya bahwa kurikulum yang baru ini pengen meniru Finlandia. Di mana kultur membacanya sudah kuat, kultur budayanya kuat. Tidak ada exam. Betul, maksudnya society-nya dibangun dengan rapi gitu ya, kayak minimum fraud di mana-mana gitu. Iya.
Jadi pendidikan di dalam keluarganya udah ingin bagus. hati meniru Finlandia tapi apa daya cikini gondang dia. Mentalitas kita emang nggak bisa, emang harus dikasih barrier jadi orang tuh semangat gitu untuk Belum ke sana. Tapi lu percaya kita akan sampai sana? Sulit sih menurut gua. Sulit. Duluan kita ke Mars ya. Duluan kita ke Mars. Dan menurut gua negara-negara kayak Indonesia itu butuh tangan besi. Butuh tangan besi. Nggak bisa lu kayak Prabowo. give authoritarian a chance. Jadi lu nggak bisa menganggap bahwa semua orang itu akan pintar dengan sendirinya inisiatif. Gue sulit sih karena terlalu banyak. Mas Nadiem terlalu cepat ya kesini. Terlalu cepat. Jadi butuh orang-orang militaristik. Tangan Iya. besi untuk kayak lu ujian nih, ini exam ini. Kalau lu bego lu nggak naik kelas gitu. Tapi kan sekarang katanya enggak. Iya. Tapi dibilang juga bahwa kurikulumnya tuh baru berlaku 1 tahun terakhir. Jadi sebelum-sebelumnya kan orang-orang bego ini kan nggak mungkin dari setahun terakhir. Bego. Wow. Yang SMP nggak bisa baca masa nggak bilang kita bilang bego. Iya kan? Iya nggak sih? Iya. Itu kata sifat yang benar kan? Betul. Iya bisa lulus terus gimana caranya? Iya kan pintar tuh orang pintar ya bego ya bego. Tapi apa alasannya kenapa sekarang tidak ada ujian? Gitu kan tidak ada ujian peningkatan, nggak ada UN, nggak ada jurusan SMA, nggak ada jurusan di SMA dulu kan kita ada IPA IPS bahasa, ya kan ada pengkategorian lah gitu dan itu juga yang akan nanti mempengaruhi lu masuk tingkat universitas itu ngambil jurusan apa, gitu kan gitu. Sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada. UN juga nggak ada. Jadi semua yang itu akan lulus. Waduh. Tinggal kelas nggak bisa tinggal kelas. Jadi ya udah. Kurikulum merdeka benar-benar merdeka ya, merdeka dari pendidikan juga gitu. Iya. Jadi menurut gua kalau kayak gitu ya, gue ingat apa katanya Charlie Munger sih. Maksudnya dia bilang kayak show me the incentive and I'll show you the outcome. Charlie Munger tuh temennya Warren Buffett yang udah meninggal tahun lalu. Jadi dia bilang kayak tunjukkan insentifnya, gue akan tunjukin hasilnya kata dia. Jadi orang manusia itu bergerak sesuai insentif. People react to incentive. Betul. Jadi itu ketika kayak rumus nomor 1 ekonomi itu. Iya. Jadi ketika kayak gini, apa insentif untuk belajar tuh nggak ada gitu. Karena nggak belajar aja gue nggak tinggal kelas. Nggak belajar gue lulus gitu. Jadi kayak. Betul. Tapi menurut lu insentifnya kan ada di sana sebenarnya. Apa? Nggak ada. Lu bukan maksudnya secara faktual insentif kalau lu belajar, insentif kalau lu bekerja keras itu selalu ada di depan sana. Lu bisa dapat karir yang baik, ya kan? Insentifnya ada. Maksudnya kalau dilihat ya kayak lu lihatnya tidak rabun jauh gitu ya. Lu bisa melihat insentif gue kenapa gue belajar ini, gue pengen jadi peneliti, gue pengen jadi apa pekerja, pengen jadi pemimpin gitu kan. Tapi kan kita terbiasanya itu rabun dekat apa rabun jauh? Rabun jauh kita. Kita lihat yang paling dekat. Nggak dapat apa. Jadi kalau dibilang stick and carrot yang kelihatan cuma carrotnya kan, sticknya kan nggak ada. Iya kan. Iya. Jadi gimana nih? Maksud gua apakah dengan pemerintahan yang baru, kementerian nanti baru, kebijakannya beda lagi kita nggak tahu sih. Iya. Sekarang zonasi juga. Dulu kan ada zonasi. Apa SMA udah nggak ada favorit ya sekarang ya? Dulu ada nggak di Purworejo? SMA favorit. SMA berapa? Sama 1. SMA favorit di Purworejo. Apa tuh bedanya dengan SMA yang lain? Bedanya dengan SMA yang lain pada zaman itu di Purworejo. SMA lo. Itu yang paling sering Ikut sholat duha jam 11 tuh rame tuh masjidnya musolanya. Anak-anak pejabat ke sana ya maksudnya? Enggak. Pejabat Purworejo itu enggak ada? Mungkin. Alasan tinggal kelas dihapus memperbaiki psikologi anak yang tinggal kelas. Nggak relate, nggak pernah tinggal kelas. Nggak pernah. Anak sekarang cemen sekali. Ini nih gara-gara. Ini gara-gara kayak berusaha menyenangkan semua pihak tau lo. Iya, harus psikologinya. merangkul. Tapi dulu participation trophy, aduh. Tapi gini, argumen bahwa ujian nasional itu sebenarnya punya efek yang buruk juga ada zaman dulu. Karena kualitas sekolah dari yang tingkat kota sampai desa itu berbeda. Iya. Tapi standar ujiannya sama. Iya. Nah, itu yang pengen dibereskan kan sama ini kan sebenarnya supaya kayak standardized-nya disesuaikan aja gitu kan sama masing-masing. Tapi kan yang pertama harus diperbaiki adalah kualitas pengajarnya dulu. Benar. Gimana lu bisa jadi pengajar berkualitas kalau gaji lu sebulan itu 300.000? Benar itu juga. Jadi emang harus dibenerin fondasinya dulu baru ujiannya itu. Betul. Tapi maksud gua masih berargumen ujian nasional yang sulit gitu ya kayak ujian nasional itu masih perlu loh. Bahkan itu kan masih terus dilakukan di Cina kan. Ada kan yang University Entrance Examnya China itu kan salah satu yang paling sulit tuh. Yang passing grade itu cuma sekian di bawah 1% atau 2% gitu. Iya. Ya, terus di India juga masuk IIT itu kan paling sulit di India tuh gitu. Jadi emang perlu ada sih di Indonesia kayak gitu. Iya. Kalau enggak ya gimana gitu. Sulit. Nah, ini juga kita
diberlakukannya kurikulum baru ini itu nanti akan justru memperburuk PISA skor kita ya. Sekarang 2022 kita itu literasi di peringkat 71 sampai 81. 71 dari 81. Loh, jumlah negara di dunia ini berapa? Enggak semua disurvei kan. Oh, masih menang dong berarti dari yang enggak disurvei gitu. Masih menang dari Somalia. Iya, dari Somalia, South Sudan ya. Yang lagi perang saudara. Iya. masih. Karena di sana apa yang dibaca lagi perang. Iya. Nah, buat teman-teman yang enggak tahu, PISA itu program for International Student Assessment. Iya, jadi sebuah skor yang mengukur kapabilitas anak-anak umur 15 tahun dalam kemampuannya untuk membaca, sains sama matematika gitu. Jadi literasi kita di peringkat 71 dari 81, kemampuan matematika peringkat 70 dari 81, kemampuan sains di 67 dari 81. Oke. Waduh. Iya. Jauh ya, jauh banget di atas kita. Iya. Kalau Singapura berapa? Wah, Singapura pasti di angka 10 besar kali menurut gue. Iya kah? Ya benar iya enggak? Kalau Singapura di 10 besar enggak? Nanti coba cek ya. Gila sih. Dan ini nanti sekali. Nah, Mas Nadiem ini termasuk yang paling banyak dikritik juga selama masa jabatannya gitu kan. Kayaknya gue nggak pernah lihat ada menteri sering dikritik. Bahkan dikritik sama JK juga kan. Dibilang nggak pernah keliling ke daerah gitu kan. Mulai Singapura nomor 1. Matematika saya baca. Cheese. Nomor 2-nya Macau, habis itu Chinese. Gila ya. Iya kan? Korea, Hong Kong. Wah, Asia ya. Iyalah. Hasil dari Kumon. Oh wow. Iyalah. Iya. Tapi maksud gua ya buat apa sih nomor 1 ya? Buat apa sih nomor 1 menurut gua? Lu pernah ke Singapura enggak? Orang-orang Singapura enggak ada yang happy, men. Iya. Iya. Orang anak-anak Indonesia tuh nonton di ada TV di warung tuh nontonnya begini. Iya. Anak-anak kita cukup happy untuk tahu bahwa Garut di Eropa. Jadi kalau udah beli dodol, udah ke luar negeri tuh berarti. Pakai paspor. Iya. Mau beli dodol Garut. Jadi lu mau gimana itu? Kayak happiness apa intelligence tuh kayak betul. Menurut gua enggak usah nomor 1 lah. Jepang banyak yang bunuh diri. Iya. Jangan. Kita tapi maksud gua jangan 71 lah. Kita di 30-an gua udah happy lah. Di 30-an udah happy. Top 30 ya. Enggak usah nomor 1 stres kayak Enggak gini loh, karena nih ya anak-anak ini tuh yang nanti akan jadi pemimpin kita kan. Ini bonus demografi ini. Presiden kita akan anak-anak yang namanya Kenzo ya. Iya, Dava. Quincha. Menteri kita namanya Quincha gitu. Iya. Jadi emang Quincha izin. Inilah masa depan Indonesia di tangan anak-anak ini. Ya, anak-anak tadi yang bilang Garut di Eropa itu masa depan kita di situ gitu. Ya udahlah gimana ya. Jadi menurut kalian apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia gitu ya. Bahkan kita juga mengalami lah. Gue kadang-kadang baca komentar-komentar di Big Alpha gitu kan. Kayak nggak ada informasi yang udah kita taruh di slide gitu tapi nggak dibaca gitu. Ini mana Min gitu kayak baca dong PISA score gitu. Ada juga yang bilang triliun, ribu triliun itu sama kuadriliun gedean ini triliun. Iya nggak tahu nggak bisa baca angka. Dan ada satu fenomena yang gue baca juga anak sekarang nggak bisa baca jam analog. Oh iya. Jam jarum itu nggak susahnya bisa. Apa ya? Yang ya nggak tahu ya. Kita mungkin karena kita udah terbiasa kali ya. 10 kurang 15 kan gak ada angka 15 di situ. Betul. Iya kan? Oh iya bener juga ya. Iya, jam 1 lewat 10, jam 1 lewat 35, bisa 1 mereka kurang baca. Nggak bisa. Loh mereka lihat jam gimana? Jam di handphone digital sekarang, digital semua. Jadi sekarang jam analog juga. Ini. Jadi gue mengkhawatirkan gimana anak masa depan tuh kalau ngasih kode ke temannya. Cewek cantik arah jam 3. Mana? Iya, jam 3 di handphone. Iya kan? Kalau kita kan jam 1 tuh. Oke. Anak masa itu depan pentingnya tahu jam analog itu. Gitu. Jadi kalian harus belajar jam analog tuh untuk kayak gitu. Iya. Yaudah, oke, lanjut. Kita ke topik berikutnya nih ada CEO Nike yang berawal dari anak magang. Wah, ini. Goksi. Ini. Jadi dia nggak starting from the bottom, now we're here. Gitu ya. Dari anak magang terus dia naik, terus akhirnya dia jadi CEO dan dia nggak minta bapaknya. Wah. Andanya sebut aja namanya, nggak usah nyindir di sini. Gibran. Elliot Hill. Bukan Gibran. Nah, jadi Elliot ini dia awalnya kerja sebagai internship aparel dari tahun 98 terus naik 88, Pak. Oh ya 88. Naik sampai akhirnya jadi CEO. Itu ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Gila ya. 9 Pak. Dia 9 kali promote. Iya. 9 kali promote. Dan dia, nih lu lihat di chart di LinkedIn kan. Kalau lu lihat dari experience yang dia taruh ini, gua harus kasih respect juga sih buat Nike. Kenapa? Jadi dia ngasih kesempatan untuk naik setiap 2 atau 3 tahun sekali. Internal promotion. Gokil ya. Betul. Ini dan jarang gitu. Satu perusahaan yang ngasih promotion kayak gitu. Nggak cari dari luar gitu. Iya. Dan mungkin orangnya juga bagus juga gitu. Betul. Dan dia bilang di 2020 si Elliot ini sempat cabut dari Nike karena pensiun dan mencoba explore di luar Nike. Terus balik lagi gitu ya. Dia balik lagi terus. Ditarik Ditarik lagi. buat gantiin CEO sebelumnya pensiun. Mantan Mantan CEO eBay. Gitu. Dia akan aktif sebagai CEO menggantikan John Donahoe yang pensiun. Ini yang itu ya. Iya. Emang sekarang Nike masih pakai orang pakai Nike ya? Pak, itu aparel terbesar di dunia, Pak. Iya ya, maksud gua Iya. sekarang kan banyak lokal brand itu sepatu-sepatu di Oh lokal. ya di Indonesia, iya. Tapi lu tahu nggak cerita Nike yang paling membekas? Apa menurut gue? tuh? Yang mana? Yang dibikin film tuh yang Jordan, yang Air. Air judulnya ya. Gue belum Air. nonton gue. Siapa namanya? Yang taruhan buat Iya. Siapa yang LeBron. Ben Affleck ya? Ben Affleck sama temennya satu lagi yang Matt Damon. Jadi ceritain itu gimana cara mereka bikin brand Jordan itu? Bukan cara dia untuk membujuk ibunya Michael Jordan yang tadinya udah mau mendekat ke Adidas. Gitu. Karena pasarnya NBA itu Converse sama Adidas. Betul. Zaman itu. Dan dia ngasih deal yang kayak ya dia mungkin itu pertama kalinya kompensasi berupa variabel itu bener-bener di milking tuh di situ. Dan kayak berupa equity ya? Betul, berupa equity, terus kayak dia dapat berapa dolar dari setiap kali penjualan. Itu juga yang dilakukan sama Messi dan Apple TV gitu. Jadi banyak variabelnya gitu. Dan setahu gue Michael Jordan itu lebih banyak dapat duit dari sepatu setelah dia pensiun daripada penghasilan dia selama jadi atlet. Iya, siapa sih nggak pakai Jordan? Iya, ya dan kan? sekarang Adam aja pakai Jordan. Gak ada yang tahu goblok. Gak ada yang tahu Adam Jordan. Wow. Masukin di sini Adam Jordan. Adam Jordan masukin. Itu sinetron tersanjung. Tapi kalau menurut gua Nike, lu tahu cerita Nike nggak? Baca ada biografi Nike itu? Belum. Nike itu lahir dari mereka itu si pendirinya pengen bawa sepatu dari Jepang tuh apa? Onitsuka. Dari Onitsuka. Jadi Nike itu dari Onitsuka. Jadi mereka dulu bikin perusahaan untuk mengimpor Onitsuka dari Jepang ke Amerika. Onitsuka tuh udah jadul banget. Jadi dulu namanya apa gitu. Terus mereka kayak pecah kongsi gitu. Jadi mereka bikin brand sendiri. Dibikinlah Nike dengan lambang whoosh-nya. Dan cerita lambang whoosh itu lebih menarik lagi, Chen. Itu ditulisnya di atas serbet gitu sama desainernya. Dan butuh cuma berapa menit gitu. Oh wow. Dibayar cuma berapa puluh dolar, tapi akhirnya gara-gara nempel laku dikasih kompensasi setelah mereka terkenal gitu. Itu menarik juga. Nah sekarang Nike juga turun sih stoknya. Kalau nanti dimunculin aja di stoknya turun year to date dari 110 ke 80-an. Tapi lu kan kalau dibagikan lu ada tim Nike ada tim Adidas. Gue yang mana yang comfort aja sih. Gue jarang beli aparel itu ya. Paling sepatu doang ya. Itu sepatu. Lokal gitu kan. Sekarang kan lokal sepatu juga udah banyak brand lokal tuh. Yang apalah. Kangki lah apa. Betul. Yang mirip Converse itu apa namanya? Apa tuh lupa. Kompas. Gue kan gak pakai sepatu ya. Oh iya benar. Jadi gimana? Gak bisa. Ini ada yang komen bahwa beda ya sama si Fufu Fafa ya. Fufafa lagi. Sekarang kalau ketawa jangan hahaha. Kok ada yang kesinggung sih? Kan emang bener Bang Elian gak minta kerjaan sama bapaknya. Siapa yang tersinggung? Gak jelas nih. Nah udah kita reaction aja nih, ada reaction. Gue buka yang TikTok yang pertama, ini adalah coba buka di sini. Sambil dibaca. Iya. Kiri, kenapa ya nggak apa-apa, aku army tapi aku tetap milih pahlawan, NCT hanya hiburan buat aku. Emang yang kiri siapa? itu speed kan? Itu nggak jelas. Oh dia nggak ngerti kalau itu speed, dikira itu pahlawan nasional. Pahlawan. Ya. Ini remaja-remaja Garut tadi nih yang bilang Garut dari Eropa nih. Nggak jelas. Itu waktu dia di Jogja ya? Iya. Keren sih, gue harus respect ya. Lagi bawa keren tuh waktu dia dipilih di Jogja tuh. Yang kedua apa? Oh, nah ini yang tadi yang gue bilang Atta.
Ngapain dia? Beli something, beli suling. Apa itu? Bro berpikir dia Speed. Oh. Ya nggak mau kalah lah ya. Apa? Post power syndrome. Post power syndrome. Lucu ya maksud gua. Tapi gimana ya? Kenapa? Ya ada masanya lah pasti. Ada masanya. Nggak ya? mungkin dia jadi kayak asyik terus ya kan? Malu sama anaknya. Iya dan dia harus tumbuh juga ya dan harus tumbuh konten-kontennya. Tapi maksud gua rame ya nonton Atta itu rame yang streamingnya itu. Biasa aja sih, nggak seramai itu. Oh iya. Ini satu lagi nih. Jalan di Sumut jelek, Bobi. Itu jalan nasional yang belum diselesaikan Mulyono. Ini siapa bawahnya? Ini Edi Ramayadi Oh iya bener. Gubernur sebelumnya. Nextnya apa? Bobi Nasution sindir jalan di Sumut jelek. Itu jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Enggak, tapi to be honest, lu ngelihat nggak sih yang Kaisang pakai baju anak Mulyono? Putra Mulyono. Gue pertama kali kan itu ada gambarnya siluetnya Pak Jokowi ya. Gue pikir dia lagi megangin kepala orang lagi. Ya, ternyata itu dengkulnya dia gitu. Tapi itu asshole banget ya. Asshole move banget. Maksud gue kayak maksud gue itu sangat tone deaf sih. Maksud gue ngerti nggak? Kayak semua orang kan lagi berteriak apa segala macam dengan isu-isu gratifikasi, malah jadi dijadiin bercandaan gitu. Jadi iya, lu ngerasa nggak sih anak-anaknya Jokowi ini kayak terlepas dari Mulyono, terlepas dari realita gitu. Mereka tuh kayak ngelihat, oh ini bercandaan aja, ya udah nggak apa. What can you do? Kayak seolah-olah nggak tersentuh gitu. Betul gitu. Lu bisa apa ya udah. Gue begini gitu. Paling gue berisik di Twitter gitu kan. Iya. Makanya maksud gue di titik apa nanti orang tuh jengah ya. Iya. Jengah akhirnya kayak anjir gue I had enough gitu. Maksud gue untungnya adalah Pak Jokowi turun Oktober. If we have this kind of amusement selama 3-4 tahun ke depan, wah berontak sih gue rasa. Ada berita Bu Puan mau jadi wapres nggak sih? Bener nggak sih? Gue nggak tahu sih gimana caranya orang bisa menggantikan karena bunyi-bunyi PDIP mendekat ke kekuasaan juga semakin. By constitution itu gimana ya? Boleh nggak diganti wapres? Baik. Kita ganti aja konstitusinya. Iya. Apa sih ya kan? Saya belum pernah aja. Do it your way. We do it your way. Jadi emang gue ngelihatnya kayak, aduh kenapa sih Kaisang nggak bisa lelo aja sih? Iya. Gitu. Iya. Lu lagi dirujak gitu. Lu lagi dirujak gitu. Dan kayaknya bodoh beneran. Enggak, soalnya gue ngelihat di sesinya. Kenapa gue bisik-bisik? Di sesinya Panji. Di sesi. Pakai mikrofon juga kadang-kadang. Di sesinya Panji sama Uki, si Uki sempat keceplosan bahwa kadang gue ngerti dia ngomong apa tentang Kaisang. Si Panji sampai bingung kan, itu ketum lu nyet. Iya. Gitu. Lu bayangin men. Iya. Anak buahnya kan Uki kan lumayan militan ya gitu. Iya. Dia sampai nggak ngerti Kaisang itu maunya apa gitu. Oke, kita ganti pertanyaan. Siapa anak presiden yang paling pintar menurut lo? Siapa anak presiden paling pintar? Paling pintar. Iya, menurut gue paling kalau dia nyalon jadi presiden gue akan Gustika bukan. Itu wapres. Atau itu anak wapres atau anak wapres boleh lah siapa? Paling pintar ya. Iya, menurut gue paling punya AHY enggak? Puan? Anaknya Pak Prabowo siapa yang jadi desainer? Didit. Itu keren hasil karya. Kenapa? Ya kan bisa jadi presiden enggak? Oh, jadi keren. Presiden, jadi presiden. Yang pintar dan cocok jadi presiden. Iya. Oh, ya Pak ya anaknya SBY siapa? Pak AHY. Masih Bas atau enggak? Masih. Jangan ketawa. Udah nanti ditir jangan ketawa aja. Iya. Anak Ilham Habibie menurut gue bagus. Oh. Dia kan maju di Gubernur Jawa Barat tuh. Yang bikin cek dan recheck ya dulu ya. Oh itu Ilham Bintang. Enggak ada cek dan recheck. Gitu. Udah kita tutup aja kali ya. Iya tutup aja lah udah. Langsung aja. Gitu. Udah mau habis baterainya soalnya. Udah mau habis baterainya, kita ketemu lagi di Unfiltered minggu depan. Gua Vincent. Dadah.